Welcome to comeback. Apa sih itu to comeback? Oke, kembali lagi bersama saya. Sudah berapa pekan saya break dulu digantikan oleh Sarul dan Muarif sebagai hostnya. Sekarang kembali lagi. Cing. Siapa kita Arane? Ajis nama absen tapi nama pena Ajis Sarawali ya. Oke, kali ini teater geni bincang-bincang kehadiran tamu. Beliau ini saudara saya juga, aktivis. Aktivis kampus yang sangat luar biasa, beberapa kali menjadi ketua organisasi, sekarang pengawas, menjadi pembicara juga di mana-mana, di web ya, web, Zoom dan lain sebagainya. Tertipu mereka itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, Bapak Solehudin. Aduh. Jadi memang ada gelarnya, Pak? Ada gelarnya. Apa sih gelarnya tuh? Eskop. Eskop. Oh iya. Sarjana Kopma. Keceplosan. Ya. Bapak Solehudin sarjana. Emang itu udah? Belum. Udah ini monokosa? Belum. Belum kan? Belum. Ya udah. Itu harapan ya. Ya, harapan. Dan kenapa saya teater geni mengundang Bapak Soleh? Bapak Soleh nggak enak banget tuh. Soleh aja ya. Iyalah. Soleh ini karena memang dia ini Soleh ini beberapa kali ya aktif di organisasi kampus, jadi ketua juga, jadi pengawas dan sering ngisi-ngisi apa seminar sekarang ini ya. Ya, begitulah. Corona sih. Zoom ya dan lain sebagainya. Gimana perasaan Anda ketika disuruh untuk menjadi seorang pembicara? Kalau berbicara perasaan sih biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja. Iya, biasa aja. Enggak, barangkali kan gini, baru pertama kali berhadapan dengan orang-orang baru toh. Ya. Aduh, saya grogi. Barangkali ada perasaan seperti itu. Kalau grogi sih enggak, karena memang kan udah terbiasa gitu kan berbicara depan orang banyak gitu kan. Cuma kadang mikir ini yang saya sampaikan diterima enggak gitu. Khawatir saya tuh itu sebenarnya. Ini saya manggilnya enaknya apa ya? Bebas lah. Om tah. Iya, astagfirullah, untuk nggak keceplosan. Masa om sih? Aduh, anjay, masa om? Bapak aja ya. Bebas lah, kebiasaan aja. Kebiasaan aja ya. Kebiasaan aja, biar nggak kaku gitu loh. Jadi memang tadi menariknya, soalnya ini kan tadi karena sudah terbiasa bicara di depan publik, depan teman-teman juga, ini menjadi sebuah, ya udah ketika berhadapan dengan orang-orang baru biasa saja karena sudah terlatih. Ayo pertanyaannya, kebiasaan itu diterapkan atau dilatih di mana tuh? Kalau berbicara masalah kebiasaan kita bisa public speaking mungkin ya, bahasa Inggrisnya ya. Iya. Public speaking emang kita juga harus terbiasa gitu kan, dari mulai kayak tongkrongan ngobrol, berani speak up lah gitu kan. Karena kan enggak bisa langsung berbicara depan publik itu kita bisa pede gitu. Iya. Makanya kayak misalkan kita lagi ngumpul-ngumpul gitu kan, ya kita berani speak up di sana dulu lah. Dari hal terkecil dulu gitu kan, berani berbicara di depan orang-orang yang bisa dikatakan selingkungan dengan kita gitu kan. Itu udah salah satu cara untuk kita melatih diri supaya bisa percaya diri untuk public speaking di depan orang banyak, apalagi di depan orang baru gitu. Oke, artinya kan memang aktivitas. Ini saya boleh ngerokok ya? Boleh lah, biar nggak gugup. Biar lebih cair aja. Iya. Aduh, obrolan para cowok. Bukan artinya kan memang latihan terkecilnya adalah di tongkrongan kayak begini, ngopi, ngerokok dan lain sebagainya, ngobrol-ngobrol, bicara konsep, bicara gagasan dan lain sebagainya. Artinya di momentum seperti itu juga kita harus mempunyai kesadaran yang saya simak dari tadi pembicaraan Bapak Solehudin itu kan mempunyai titik kesadaran bahwa ini latihan saya, ya latihan saya di luar jalur pendidikan formal, ya toh, jadi latihan-latihan terbiasa.
Nah, soal ente ini nggak mengalami misalkan kita ke ranah publis dulu, karena memang sekarang ini kan kita untuk speak up itu rada sulit gitu. Yeah. Speak up itu rada sulit karena memang saya takut salah. Yeah. Ketika saya punya ide gagasan A, takut nggak diterima. Yeah. Atau apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sampaikan tidak punya dasar, sehingga ini yang menjadi ketakutan seperti itu. Akhirnya kita lebih udahlah diem aja, pasif dalam hal bicara ide, bicara gagasan gitulah. Ente mengalami masa-masa seperti itu nggak ketika baru pertama kali, karena ente kan perantau nih. Ya. Perantau, bro, ketika pertama kali bergaul dengan lingkungan Cirebon, apa ada perasaan-perasaan gitu nggak, Le? Kalau saya sih nggak terlalu ya, kalau untuk berbicara masalah perasaan gagasan saya diterima atau enggak, karena memang itu udah kebangun gitu kan. Mulai dari SMP pun udah mulai aktif di berbagai organisasi, entah itu di OSIS ataupun organisasi lainnya. SMA itu udah mulai aktif juga beberapa lingkungan, sempat ngejabat juga kan waktu SMA. Jadi memang ketika pas SMA, karena memang saya enggak sekolah di lingkungan, keluar juga gitu kan, keluar dari lingkungan, merantau juga. Jadi ketika datang ke Cirebon ya udah terbiasa gitu kan. Cuma mungkin hal yang yang kayak agak ngeganjel tuh ketika memang kalau lagi ngobrol, karena emang Cirebon kan kalau di saya kan emang dari Sunda ya gitu kan. Maksudnya ketika ke Cirebon itu kan banyak mengenal karakter baru. Gitu kan, banyak mengenal karakter orang yang baru. Nah itu memang yang menjadi tantangan terbesar gitu kan bagi saya ketika memang speak up. Kalau dengan orang yang masih satu frekuensi ya bisa aja diterima gitu kan, tapi ketika kita berbicara dengan orang baru, memang lingkungan baru, memang sering mikir gitu Pak, sering mikir ini saya ngobrol diterima nggak ya gitu kan, diterima nggak ya. Cuma tadi ada yang kelupaan masalah speak up ya. Ya buat temen-temen kalau memang ingin melatih, apalagi ini kita berbicara dunia perkuliahan aja, mulai dibangun di kelas gitu kan, di kelas dengan berani speak up, bertanya dan memberikan gagasan-gagasan. Itu juga akan melatih mental kita gitu kan untuk berani speak up di depan umum juga. Cuma kalau sekarang gimana ya? Kok nanya ke saya menghina ini kan? Ya kan nanya kan. Kalau sekarang gimana kan? Iya. Ini benar. Kuliahnya online gitu kan? Dia benar-benar online. Gitu, mau ngelatih mental speak up gimana gitu. Emang agak miris juga kalau lihat sekarang. Jadi artinya memang di luar pergaulan kita speak up, kita diskusi, mencoba untuk adaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua adalah pembiasaan di perkuliahannya di kelas. Ketika presentasi, ada yang presentasi, kita berikan konsep kita, ide gagasan kita, ini saya nggak setuju dengan konsep seperti ini. Akhirnya dari situ kita terlatih nih, terlatih untuk pandai bicara lah, public speaking, nggak agak rada terarah. Akhirnya cara bicara pun nanti dengan sistematis gitu loh. Nah di luar dunia akademik, itu di luar akademik, karena ente juga kan aktif juga tuh di organisasi, setahu saya gitu lah. Kata saya di kacamata saya, soalnya lu gila organisasinya 100 organisasi dilalui. 100 bagi 100, satu ya? Satu. Nah di jalur ranah keorganisasian, melatih perkembangan diri tidak hanya speak up, itu lebih besar daripada dunia akademik atau organisasi yang ente alamin. Kalau berbicara masalah speak up, itu kalau di dunia perkuliahan akademik ya, itu akademik. Menurut saya biasa aja gitu kan. Kenapa dikatakan biasa aja? Karena kita akan berdebat dengan orang-orang itu saja, gitu kan. Apalagi kalau di kelas kehitung kan, siapa yang sering nanya, siapa yang sering ngebantah, siapa yang berikan gagasan, itu bisa kehitung. Berbeda dengan di organisasi gitu kan. Itu sangat kompleks sekali kalau berbicara organisasi. Makanya jangan kalau saya secara pribadi itu sangat menyayangkan ketika memang udah mahasiswa tapi hanya kuliah saja, mungkin bahasa kerennya kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu kan, sangat disayangkan. Banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan sebenarnya di luar perkuliahan. Iya. Ya jadi memang
Soleh ini kan tadi yang dijabarkan memang tidak hanya di dunia akademik saja, tapi pembentukan karakter diri kita pun dibentuk oleh proses-proses yang ada di organisasi Ya, itu betul. sendiri gitu loh. Nah akhirnya dari proses-proses, jadi saya menerjemahkan bahasanya Soleh itu oke lah, kita di akademis oke, di organisasi pun oke, sehingga antara, nggak tahu ente pernah dengar nggak istilah hard skill sama soft skill, Ya. yaitu ini nanti seimbang gitu loh, seimbang. Jadi ketika kita mempunyai gelar sehingga kemampuannya, Ya. punya kemampuan. Nah artinya setahu saya pun ente juga kan menjabat di kepengurusan gitu, anggota kepengurusan di organisasi koperasi itu. Ya. Jadi soal itu aktif di organisasi, aktivis koperasi di Cirebon gitu loh, di Cirebon. Berat kalau di Cirebon. Cirebon berat. Yayan aja. Ya udah, ya. Ya Cirebon lah, nggak apa-apa biar sedikit kembang. Iya, artinya memang ini mungkin bertanya kok teater gini malah ngundangnya orang koperasi. Ya kan itu pasti ada beberapa pertanyaan. Karena saya pribadi ingin mempunyai konsep, ini sedikit melebar, saya ingin mempunyai konsep bahwa gimana caranya teater bisa ada bicara anggaran itu ada subsidi. Nah ini nanti saya pribadi pengen ngobrol lebih jauh, tapi di luar video ini. Biar lebih penasaran. Biar lebih penasaran. Jadi kunci-kuncinya gitu loh, kunci-kuncinya. Karena diakui atau tidak, perputaran keuangan koperasi itu kan menarik. Ya. Menarik. Salah satunya slogan yang sangat terkenal itu kalau nggak salah nih, dari anggota untuk anggota. Dari anggota oleh anggota untuk anggota. Masih ingat. Lebih tepatnya itu. Iya. Ini berarti pengawas beneran. Apa ya? Gitu. Nah, itu konsepnya gimana? Sebenarnya gini, kalau berbicara masalah konsep dari anggota oleh anggota dan untuk anggota, berbicara koperasi nih ya, berbicara koperasi, karena anggota koperasi itu adalah dual identity atau dual identitas. Dia memiliki dua identitas. Dia pertama dia sebagai pemilik dan juga dia sebagai pengguna. Kenapa dikatakan slogan yang tiga itu dari anggota oleh anggota untuk anggota? Karena sumber anggaran koperasi itu kan dari anggota dalam bentuk simpanan. Ya. Terus oleh anggotanya apa? Kegiatan usaha dijalankan oleh siapa? Oleh anggota. Lantas keuntungannya untuk siapa? Poin ketiga tadi untuk anggota, kembali lagi ke anggota. Gitu. Jadi memang ya tadi dari anggota oleh anggota untuk anggota. Untuk anggota. Gila ini pengawas beneran kan. Korek dulu. Ya artinya memang di sini beda dengan organisasi kayak perusahaan. Ya. Beda dengan bank. Artinya memang di koperasi ini adalah secara pengambilan keputusan, secara perputaran uang ini ada akad-akad atau bukan akad ya, ada keadilan yang memang diterapkan gitu loh. Beda dengan perusahaan yang tanam saham, katakanlah, atau investasi dan lain sebagainya. Pun bank ada pinjaman dan lain sebagainya. Dan berdirinya koperasi itu bisa yang saya salut dari koperasi itu adalah koperasi manapun bisa masuk ke ranah kecamatan, desa, bahkan RT. Betul. Itu kenapa tuh? Karena memang yang dibawanya itu oleh koperasi itu ada demokrasi ekonomi, kesetaraan ekonomi, gitu kan. Karena memang kan, tapi kalau untuk berbicara koperasi yang sering digebor-geborkan bahwa koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional, sebagai gurunya perekonomian nasional, itu sampai sekarang kayaknya gitu akan sulit untuk bisa berkembang, karena banyak berbicara aturan juga kan. Undang-undang itu kan masih pakai undang-undang lama. Gitu. Masih tahun Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Sementara yang undang-undang tahun 2000 berapa ya? 17, 12 saya lupa lagi. Itu kan ditolak gitu kan. Sebenarnya kan butuh pembaharuan kalau memang koperasi mau berkembang di Indonesia khususnya. Kalau di luar kan udah banyak berkembang kalau di luar. Nah, tapi kan bukannya koperasi ini kan tadi menarik dari paparan Pak Soleh ini bahwa koperasi sulit berkembang. Ya.
Sementara koperasi itu kan punya apa ya? Punya bapak yaitu Menteri Koperasian. Wah, gitu. Ya. Punya bapak gitu loh. Tapi ya katakanlah punya orang tua tapi sulit berkembang. Apa yang membuat sulit koperasi itu berkembang gitu loh? Yang pertama ini kalau dari pandangan saya ya, dari analisa saya bahwa memang banyak orang yang masih mengatakan konsep koperasi ini kuno loh. Kuno gitu kan. Kuno konsep koperasi. Makanya kan sekarang mulai bergerak gitu kan. Terutama dari kementerian kan mulai memunculkan koperasi-koperasi digital, berbasis digital. Melek teknologi gitu kan. Ini bahkan sampai ada yang menargetkan 1000 koperasi digital di Indonesia programnya. Cuma yang sangat disayangkan gitu kan, gini, seharusnya kalau memang mau berkembang lebih pesat, di tatanan kementeriannya harus dipisah sebenarnya. Bukan Kementerian Koperasi dan UKM, tapi udah aja Kementerian Koperasi. Jadi nanti lebih fokus mengurusin koperasi. Kalau ini kan masih Kita kan semua iya mencakup semua, UKM-nya masuk, ya koperasinya juga masuk. Berarti memang yang membuat ini sulit adalah bahwa salah satunya tadi adanya penggabungan konsep tadi yang UKM. Ya. UMKM apa ya? UKM. UKM sama perkoperasian itu masih disatukan gitu, salah satunya kan itu. Tapi ente sebagai aktivis koperasi yang tadi sudah mengajukan amandemen Undang-Undang yang 2592 itu, ya kan itu kan udah teman-teman udah mengajukan ke menteri tapi ditolak. Apa alasan menteri menolak pembaharuan undang-undang itu? Karena mungkin memang banyak yang masih rancu gitu kan di undang-undang itu. Sebenarnya kan itu udah dikaji gitu kan. Di Undang-Undang 25 masih banyak yang rancu? Enggak, di undang-undang yang baru gitu kan. Baru. Karena kan memang itu mengarahkan untuk koperasi kalau yang 25 kan masih banyak konsep yang memang kurang milenial lah gitu kan. Kayak misalkan pendirian koperasi gitu kan, itu kan masih 20 orang gitu kan. Sementara yang diajukan kalau nggak salah di undang-undang yang ditolak itu kalau nggak salah itu 3 orang gitu kan. Tapi sekarang setelah kemarin ada omnibus itu udah diperamping lagi gitu kan, bahwa pendirian koperasi cukup 9 orang. Itu di PP nomor berapa saya lupa lagi ya. Artinya apa? RUU Omnibus Law. Ya, itu berpengaruh sama hukum atau undang-undang perkoperasian. Berpengaruh. Karena memang Omnibus Law poinnya seingat saya poinnya adalah bahwa masyarakat dituntut untuk kreatif industri. Ya. Ya toh itu. Kalau itu kan peran peran UKM dan koperasi nih kayaknya agak ingin di up gitu. Iya, makanya kan ada slogan Bangga Buatan Indonesia gitu kan, yang di branding oleh Kementerian Koperasi dan UKM kan seperti itu. Jadi bangga dengan produk lokal gitu kan. Produk lokal, tapi kita impor terus ya. Ya, gimana ya? Tapi enggak yang impor mah enggak, bukan presiden ini yang impor. Menterinya yang impor. Kacau. Ya artinya memang menarik lah tadi beberapa pergerakan aktivitas koperasi sekarang ini kita persempit lagi sekarang lebih ke Cirebon gitu loh. Nggak tahu kalau di luar Cirebon itu kan saya nggak tahu apakah koperasi itu menjadi sebuah makanan pokok. Ya. Nah itu nggak tahu kalau di luar. Tapi kalau di Cirebon sendiri, apakah koperasi itu menjadi makanan pokok keseharian masyarakat bicara ekonomi? Kalau masalah berbicara ekonomi di Cirebon ya, itu kan memang banyak ya. Saya pernah coba cross check data, itu di kota Cirebon aja udah hampir ratusan koperasi. Iya. Cuma yang aktif paling di angka 100 sekian. Apalagi Kabupaten Cirebon itu lebih banyak, hampir ribuan koperasi. Iya benar. Tapi yang aktif cuma ratusan. Itu kan sangat disayangkan gitu kan. Mungkin memang apalagi kan kalau kita berbicara koperasi keuangan gitu kan, yang maksudnya yang simpan pinjam itu kan udah citranya itu emang udah agak kurang baik di masyarakat. Iya. Gitu. Malah saya cuma kalau bicara di Cirebon sebagai makanan pokok sepertinya belum ke arah sana. Belum ya. Masih belum ke sana. Cemilan lah ya. Ya, cemilan lah. Bisa jadi gitu. Makanan pokoknya tetap. Iya. Bang. Loh iya loh. Artinya kan percaya atau tidak bahwa masyarakat lebih memilih menyimpan di bank
Ya. ketimbang di koperasi. Ya. Iya toh? Ya, ya. Karena saya pernah dengar gini di tahun berapa saya lupa, tahun 2013 atau 2012 saya lupa, bahwa kalau di koperasi bisa ada oknum. Bisa jadi. Bisa ada oknum. Pun di bank pun sama, tapi di bank itu lebih apa ya? Karena koperasi itu kan bukan swasta ya atau apa ya, tapi lebih kepada menjadi pengelolanya itu kan lebih aturannya dibikin dengan kesepakatan bersama anggotanya. Ya. Tapi mengacu pada undang-undang. Artinya tidak ada patokan koperasi itu harus begini, harus begini, harus begini. Pun ada, hanya pokoknya saja. Tapi ketika masuk ke koperasi lebih spesifik, misalkan koperasi simpan pinjam atau koperasi konsumen, itu beda lagi aturannya. Iya. Sesuai ini. Artinya dari situ kan makanya banyak yang, mohon maaf, oknum-oknum yang mencatut dan lain sebagainya, ya. gitu. Makanya masyarakat lebih percaya ke bank. Ya, itu yang sangat disayangkan kan ya, hal-hal seperti itu. Banyak menggunakan nama koperasi padahal enggak koperasi gitu. Iya. Karena memang nggak tahu, bicara legalitas nih. Legalitas akhirnya kan ini nanti ngefek kepada kepercayaan masyarakat gitu loh. Legalitas koperasi dan legalitas bank itu sebenarnya lebih kuat mana sih? Legalitas koperasi dan legalitas bank pada prinsipnya berbicara legal itu sama aja. Gitu kan, sama aja. Gitu kan. Cuma kan kepercayaan masyarakat gitu kan, terutama terhadap koperasi ini memang karena yang tadi dikatakan banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan gitu kan, sehingga kadang legalitasnya apa, usahanya apa. Gitu kan. Yang di legalitas, misal di legalitasnya koperasinya konsumen, tapi menjalankan simpan pinjam, itu kan udah menyalahi aturan. Gitu. Memang jadi emang kalau nggak tahu, karena saya dulu kan pernah berkecimpung di koperasi juga, bahwa mungkin banyak masyarakat umum bahwa koperasi itu identik dengan simpan pinjam. Ya. Identik. Ini saya pikir sebuah pandangan umum yang memang pandangan masyarakat yang nggak gitu juga gitu. Iya. Nggak gitu juga, bahwa memang koperasi itu kan ada koperasi konsumen dan lain sebagainya, dan itu beda-beda konsep toh. Iya. Nah, yang Soleh jalani selama bertahun-tahun aktif di koperasi itu koperasi apa? Kalau yang saya jalani koperasi konsumen. Koperasi konsumen. Iya, yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan. Terutama kalau di Kopma itu kan menyediakan kebutuhan-kebutuhannya mahasiswa gitu kan, kayak alat tulis, kebutuhan makannya kita sediakan gitu kan. Dan untuk koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, terus koperasi apa ya, yang distributor yang mendistribusikan seperti itu belum, saya belum ke sana gitu kan. Tapi yang selama ini saya jalani itu di koperasi konsumen ya. Dan memang saya pun secara konsep saya memang lebih tertarik ke koperasi konsumen, lebih tertarik ke koperasi konsumen karena lebih jelas gitu lah. Ya. Lebih jelas. Kalau koperasi simpan pinjam saya masih belum berani, berkali-kali saya bilang mungkin ke Soleh juga gitu, untuk bicara koperasi simpan pinjam saya masih belum berani, karena saya belum nemu kunci yang pas ketika menghadapi kendala-kendala yang biasalah yang seperti itu. Nah, tapi kalau koperasi konsumen kan kita menyediakan bahan-bahan kebutuhan anggota yang berupa bukan jasa tapi lebih kepada kebutuhan pangan, sandang dan lain sebagainya gitu loh. Jadi memang lebih asik seperti itu gitu. Luar biasa ini. Kopi dulu lah. Udah. Lagi. Ini ya, beda kelasnya tuh kalau udah kiri. Ya, masih di koperasi, bahwa sebenarnya di koperasi itu yang banyak, mungkin ya saya masih mungkin banyak nggak sih yang punya pandangan koperasi itu jualan? Oh, koperasi itu simpan pinjam. Banyak nggak yang punya pandangan seperti itu? Banyak. Padahal isinya koperasi itu gimana? Enggak seperti itu. Karena kita bergerak di
dua ya. Pertama secara organisasi, kedua secara kewirausahaan. Nah itu yang menjadi menurut saya ya kelebihan di koperasi seperti itu, terutama di koperasi mahasiswa. Kalau misalkan berbicara koperasi di luar konteks koperasi mahasiswa, itu disebut koperasi jualan is okay, karena memang pada dasarnya seperti itu. Kalau koperasi konsumen, kalau koperasi simpan pinjam ya pasti pandangannya yang minjemin duit ya seperti itu. Cuma kebanyakan kan banyak yang minjemnya ketimbang yang nyimpennya gitu. Jadinya kan banyak kan koperasi yang tiba-tiba gulung tikar gitu kan, yang simpan pinjam gitu. Makanya kalau di ranah kampus koperasi mahasiswa kalau memang udah ada yang sampai ada unit simpan pinjamnya itu sangat luar biasa, sangat berani gitu kan. Dan untuk Cirebon belum ke arah sana. Khawatirnya itu banyak yang minjem tapi yang nyimpen nggak ada gitu. Yang ada apa? Rugi kan gitu. Uang nggak ada kan nggak tahu di mana gitu. Iya, artinya memang koperasi itu tidak hanya identik dengan jualan saja. Oke, kalau koperasi di luar sekolah atau di luar kampus. Ya. Tapi ketika konteksnya dibenturkan dengan koperasi pelajar, entah kuliah, entah kampus, entah sekolah, itu kan ada sisi-sisi lain ranah keorganisasian dan koperasi. Ya. Nah, yang diperdalam di ranah keorganisasian dalam koperasi itu apanya? Kalau berbicara ranah keorganisasian di koperasi itu kan lebih kepada manajemen ya. Yang menurut saya harus diperdalam itu di manajemen ya. Gitu kan. Karena kalau misalkan manajemennya rusak ya udah rusak semuanya. Gitu. Jadi poin penting yang memang harus dipelajari terutama di tatanan koperasi mahasiswa itu di manajemennya. Gitu kan. Manajemennya itu kan luas gitu kan. Manajemen sumber daya manusianya lah, manajemen organisasinya, manajemen kewirausahaannya. Gitu kan. Itu yang memang harus benar-benar diperdalam dan dipelajari di sana. Diulik, diperdalam lah, dikaji lebih dalam. Maka memang artinya memang manajemen ini memang di dunia perkoperasian sangat urgent gitu loh. Dan bagi saya tidak hanya dalam koperasi saja gitu loh. Tidak dalam koperasi saja, ketika berhadapannya dengan organisasi kampus yang namanya manajemen itu memang harus betul-betul dikaji gitu. Betul-betul dikaji karena memang ini sebagai fondasi organisasi itu gitu, organisasi itu. Cuma memang nanti kan khasnya itu kan manajemennya ini manajemen koperasi itu begini, manajemen teater itu ya begini. Tapi ada poin-poin yang secara prinsip sama, secara manajemen sama, kan gitu. Nah, masih kita bareng Bapak Soleh. Ngeles tuh ya, padahal pohon. Udah ketemu tapi pohon, panggilan ya. Oke, jadi memang inilah. Nah, yang paling menarik tahun-tahun kemarin yang ketua tuh ya. 2020. Anda sebagai ketua koperasi, ini kan berhadapan tidak hanya dalam internal organisasi, tapi kan dari luar. Kita bedah dulu dari internal. Yang hambatan-hambatan apa sih yang pernah ente temui ketika menjadi seorang ketua umum gitu? Kalau di tahun saya memang sangat luar biasa ya. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena berhadapannya dengan situasi yang memang belum pernah terjadi sama sekali. Gitu kan. Dan itu memang membuat gimana ya? Pusing gitu kan, mikirin ini harus gimana gitu kan. Makanya kan konsep yang memang di awal kita udah bangun di tahun 2020 itu kan udah bisa dikatakan wah lah gitu kan, beberapa konsep bisa dikatakan wah, cuma karena dihadapkan dengan situasi yang memang tidak kita duga-duga juga kita tidak mau menerima gitu kan, makanya banyak konsep yang memang berubah gitu kan, berubah menjadi dari offline menjadi online gitu kan. Terus untuk berbicara masalah hambatannya selama menjabat di Ketua Kopma YIN Syekh Nurjati Cirebon tahun buku 2020 itu hambatannya emang kita jarak jauh sih, jarang ketemu, secara emosional kurang gitu kan. Oke, penting nih bicara emosional, seberapa penting sih kedekatan emosional dalam organisasi? Sangat penting, karena kalau misalkan emang kita nggak secara emosional aja nggak deket gitu kan, mau gimana ngejalanin program-program yang udah dilaksanakan, apa yang udah direncanakan gitu kan, secara emosional aja
kita berantakan gitu kan. Makanya poin utama memang yang harus dibangun itu di awal, kalau di awal kepengurusan itu adalah tingkat emosional, terutama di antar pengurus terlebih dahulu gitu kan. Menyamakan persepsi. Tapi resikonya ketika kita mengutamakan emosional, hubungan emosional, resiko terbesarnya adalah pertama menganggap remeh sebuah pekerjaan. Enggak seperti itu. Kalau saya, Ya. menganggap remeh sebuah pekerjaan. Terus kemudian bisa jadi baperan. Nah, Gitu. ya. Artinya menganggap remeh pekerjaan itu, wah gampang lah, ada iya, gampang lah, ada Pak Soleh. Itu loh, karena kedekatan emosional. Ya. Iya toh? Ya. Itu, dan saya pikir saya pribadi pun sering mengalami hal itu gitu. Wah ini tuh umumnya begini kan gitu loh. Ya kan itu. Itu pernah terjadi tidak atau pernah menjumpai kasus-kasus begitu enggak? Ya, berarti kan kalau berbicara itu kan lebih ke saling mengandalkan kan. Karena Iya. memang udah dekat, misalkan saya sama Pak Ajis. Udahlah ada Pak Ajis ini yang ngerjain, itu ada. Ada yang seperti itu ada. Cuma kan gimana cara kita berkomunikasi dengan orang tersebut gitu kan. Supaya ini memang tugasnya Anda gitu kan. Tolong dikerjakan sebagaimana kemampuan Anda gitu kan. Jangan sampai ini udah jadi tugasnya karena memang misalkan udah deket, udahlah udah sama situ aja. Nah itu nggak boleh, gitu kan. Itu nggak boleh. Makanya tadi kan dikatakan ujung-ujungnya baperan. Kita hilangkan gitu kan. Jadi kalau kemarin teman-teman mau bikin quotes itu, quotes itu jangan jadi anggota yang baperan, tapi jadi anggota yang berperan. Lumayan lah cemin. Aduh, quotes ya. Oke, jadi memang tadi kedekatan emosional bisa mengakibatkan resikonya saling mengandalkan, kedua baperan gitu lah. Artinya ketika itu terjadi, tadi yang Pak Soleh bilang itu kan, bahwa melakukan pendekatan. Ya. Pendekatan. Artinya di pendekatan itu kan ente sebagai seorang ketua umum itu memberikan penyadaran. Ya. Gitu. Kamu tugasnya ini. Ya. Tapi ketika orang itu tidak sadar apa yang Soleh lakukan pada waktu itu gitu. Makanya kan untuk proses untuk pendekatan terhadap orang-orang tertentu kan kita nggak bisa kita yang turun langsung. Kita kan harus ngulik dulu ini orang tuh orang mana, tinggalnya di mana, gitu kan. Jadi cari orang-orang yang sefrekuensi dengannya. Coba lewat dia. Kalau misalkan memang dia contohnya nggak aktif ya, contohnya nggak aktif gitu kan. Coba lewat orang yang aktif, yang dekat dengan dia, coba ditanyakan keluh kesahnya apa. Ketika itu udah ketemu, memang misalkan udah diobrol-obrol, tetap nggak mau, baru turun tangan. Turun tangannya ngapain? Menyadarkan secara langsung, karena kan kadang kalau mungkin dengan temannya nggak masuk, ya kita coba dengan kita, gitu kan. Dengan kita secara turun langsung. Nah kalau itu memang masih belum berhasil, nah kalau mekanisme organisasi kan, otomatis kan, Iya. Pecat. ya mau kalau bahasa kasarnya kan gini, mau mengundurkan diri atau mau dipecat. Kalau kasarnya kan gitu kan. Kalau kasarnya kan gitu. Cuma kan mekanisme manusia seperti itu. Gitu kan. Harus tetap secara administratif. Oke. Poinnya adalah bahwa yang ente lakukan, coba komunikasi kita sebagai teman dulu. Ya. Ya, sebagai keluarga dulu, ente gini. Tapi ketika masih susah, maka mekanisme organisasi yang bicara. Ya. Artinya mekanisme organisasi itu memperduakan tuh. Ya. Iya kan? Karena kan kita mencoba untuk ayolah gitu kan. Gitu. Menyadarkan dulu gitu kan. Menyadarkan atau menipu? Kayaknya nggak beda jauh nih. Jadi kan enak loh, gini. Menyadarkan lah. Menyadarkan aja. Kacau. Oke, memang ini kan memang akhirnya di sini saya pribadi menarik kesimpulan bahwa ada ilmu kepemimpinan di sini, dan kita pun punya sebagai manusia punya sisi-sisi itu kepemimpinan gitulah, dan cara kepemimpinannya kita beda-beda ya, soalnya ya seperti itu, dan saya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya adalah ketika kita menjabat sebagai ketua, kita harus berani bersikap. Ya. Harus berani sikap. Resikonya ketika pemimpin tidak punya sikap, Berantakan. contoh
Karena gini, misalkan dalam suatu kasus, misalkan mau ada kegiatan aja, kan kadang panitia kan bingung ABCD lah apa-apa. Kalau memang si pemimpin ini nggak menentukan sikap ini harus kegiatan harus gimana, ya akan lama prosesnya, akan berantakan, akan ke sini dulu, ke sana dulu kan, kayak ular tuh kan, nggak nyampe-nyampe kan, nggak ketemu-ketemu gitu kan. Tapi kalau misalkan terkadang kan itu kan berbicara, kadang orang kalau misalkan si pemimpin ini langsung ngambil kebijakan, wah otoriter. Tapi kan bukan begitu konsepnya, gitu kan. Dan emang kadang-kala kita harus otoriter dalam situasi dan kondisi tertentu. Jadi memang ketika seorang pemimpin tidak punya sikap, ya tadi versinya Pak Soleh ya berantakan, pun saya setuju gitu, berantakan bahwa karena pemimpin itu yang paling beratnya adalah bawa banyak orang gitu, bawa banyak orang. Mending kalau yang satu orang bingung, aduh banyak kan berjamaah bingung berjamaah gitu lah. Saya bingung. Loh, apa yang Anda bingung kan? Saya juga nggak tahu apa yang saya bingungkan kan. Gila juga, asik juga gitu loh. Jadi pada dasarnya adalah memang ketika kita menjadi seorang pemimpin, apapun itu, dimanapun itu, ya poin pertamanya berani bersikap gitu. Ya, berani bersikap, karena bukan hanya badan kita yang kita bawa, tapi badan orang lain gitu loh, badan orang lain juga yang kita bawa, yang kita ini mau dibawa kemana nih? Ini mau dibawa kemana, seperti itu. Sangat luar biasa sekali loh. Aduh, kopi lagi. Kopi. Jadi artinya memang tadi dari penjabaran poin-poin, penjabaran dari Soleh itu kan ada poin-poin kita harus mengenal satu sama lain, kita harus punya sikap satu sama lain dan lain sebagainya gitulah ketika menjabat gitulah. Artinya ketika kita terlibat dalam organisasi, apakah organisasi itu mempunyai sebuah perilaku? Mempunyai. Kalau berbicara masalah perilaku organisasi itu kan lebih kepada manusianya. Bagaimana dia masuk ke organisasi, ya disitulah perilaku organisasi dimulai. Kalau belum terjun ya belum ada perilakunya. Perilaku manusianya aja, perilaku individu. Tapi kalau perilaku organisasi kan kelompok. Kita nggak bisa nilai per individu dong, karena kelompok perilaku organisasi. Karena kan nanti kan itu akan disatukan. Untuk berbicara perilaku organisasi akan disatukan. Satukannya dengan apa? Perilaku secara individu manusia itu kan dia punya kemampuan, gitu kan, punya apa ya, banyak lah secara individunya gitu kan. Nah sementara secara organisasinya kan ada hierarkinya, gitu kan, ada program kerjanya, ada dan sebagainya. Dan itu kemampuan dan program kerja kemampuan secara individu dan program kerja yang didirikan korporasinya itu akan timbullah perilaku organisasi. Artinya program kerja itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa organisasi itu punya perilaku. Iya. Oke, luar biasa sekali Anda. Nah, yang paling menarik adalah bahwa kita sebagai manusia kan beda-beda. Ya, beda-beda tuh. Sementara kita adalah ada yang bilang manusia itu makhluk sosial. Karena ada yang bilang memang, saya pribadi pun mengiyakan hal itu gitu. Nah, ketika ada realitas seperti itu dan kita bergabung dalam sebuah organisasi, wah ini kan banyak keberagaman toh akhirnya. Ketika kita menghadapi keberagaman seperti itu, perbedaan seperti itu, entah perbedaan secara pendapat atau ras atau bahkan politis, ini kan bisa menjadi sebuah percikan-percikan konflik. Betul. Kan gitu. Ya jangan jauh-jauh di negara kita aja kan banyak beberapa yang radikal dan lain sebagainya. Ini karena intoleran akhirnya. Nah dalam kita persempit dalam konteksnya organisasi, ini kan terjadi juga toh yang selama Anda memimpin gitu. Ada tidak apa ya bahasanya? Anda sebagai seorang ketua mengalami tidak ketika ada konflik yang ditimbulkan dari keberagaman itu atau perbedaan itu? Konflik. Iya, kalau berbicara masalah konflik terutama ketua itu memang harus netral. Poin utamanya harus netral. Gitu kan. Meskipun misalkan si ketua ini itu dari
apa dari apa gitu kan. Ketika dia jadi, ya gimana caranya dia harus netral. Dan ketika memang saya selama ngejabat berbicara masalah konflik Konflik yang berakar dari keragaman ya? Iya, yang berasal dari keberagaman nggak terlalu ada sih. Oke, berarti aman ya? Aman aja. Tapi online sih? Ya? Online sih kebanyakan. Oke. Tapi ketika ada perbedaan pendapat, apakah sampai dibawa di luar forum atau ada pernah nggak yang begitu? Kalau berbedaan pendapat di luar forum mungkin pernah ada. Nggak, maksudnya kalau di forum? Iya, karena misalnya di forum kan jelas kan iya, panjang kan nggak beres nih. Nah berarti kan kalau memang di forum nggak beres, ya kita coba secara pendekatan kayak gini nih, ngobrol gitu kan. Ya gitu. Ada apa kan gitu. Iya, artinya jangan kan sampai jadi yang tadi cuma percikan-percikan kan besar gitu kan. Dia malah tambah pusing gitu kan. Jadi sebelum si percikan ini menjadi api yang besar, ya gimana caranya kita berusaha untuk memadamkannya sebelum itu terjadi. Caranya gimana ya tadi pendekatan secara persuasi. Nah artinya kan bahwa ini nggak bisa dipungkiri bahwa manusia nggak bisa lepas dari perasaan-perasaan nggak mau kalah dan lain sebagainya. Ya. Kita nggak bisa lepas dari itu. Ketika beda pendapat kemudian di forum kalah, kita katakanlah dendam dan lain sebagainya. Itu kan bukan pasti ada yang seperti pasti ada. Iya ada gitu lah. Bahkan bisa jadi ngilang. Pundung. Baperan kan, makanya kan. Nah iya yang ya jangan gitu kan. Iya. Baperan. Artinya di proses organisasi ini melatih juga agar kita tidak tersinggungan dan baperan juga. Iya. Betul. Karena kan kompleks orang-orangnya. Kompleks banyak dan kita mencoba untuk meredam ego-ego kita. Iya. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Secara teorinya kan gitu. Iya. Cuma kan secara prakteknya kan kadang berbalik iya. gitu. Ya begitu. Kadang si egonya mau ini. Kenyataannya ini maunya gini. Gitu kan. Nah, sebagai seorang ketua kan gimana caranya menetralkan itu? Iya. Ketika seorang ketua ini tidak tetap aja ada ketika ada terjadi sebuah masalah. Tadi Anda bilang bahwa ketua itu harus netral. Kemudian penyelesaian masalahnya adalah keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan seorang pemimpin itu lebih berpihak ke A, otomatis B akan punya pandangan, wah soleh ke A ini. Ya. Kan gitu. Makanya kan kalau misalkan berbicara di levelnya ketua kan gimana caranya pendapat si A, si B, si C itu kita rangkum jadi satu. Supaya tidak ada mungkin bahasa ini kecemburuan sosial ya. Lebih tepatnya gitulah. Iya. Artinya untuk konkretnya ketika pemimpin itu bisa dikatakan netral itu seperti apa? Karena pasti ketika penyelesaian masalah mungkin ya, tapi sering win-win solutionnya malah nggak ketemu. Ya. Misalkan Sarul ketua umum, saya konflik nih sama ente, Sarul lebih setuju dengan penyelesaian ente. Ya. Otomatis di sudut pandang saya wah ini Ya berpihak. makanya tadi kan harus diselesaikan di belakang. Iya, artinya tolak ukur ketika pemimpin itu netral, tidak memihak siapapun, itu seperti apa? Diterima. Keputusannya diterima oleh semuanya. Oke. Tanpa ada yang merasa tersakiti. Tapi emang kenapa akhirnya mengkerucut ke situ? Karena memang yang saya alamin pun seperti itu gitu loh. Oh begini. Banyak yang berperan. Pun ente pun seperti itu. Bisa jadi toh, bisa jadi. Ya, bisa jadilah. Bisa jadi. Gitu artinya memang win-win solution menurut Anda itu bisa terjadi ketika win-win solution dalam apa nih? penyelesaian masalah. Ketika diterima. Dua-duanya menerima. Oke, menerima Tanpa ada yang merasa tersakiti saya nggak diterima pendapatnya. Gitu. Itu kan butuh pendekatan-pendekatan yang nggak bisa langsung secara di forum. Iya. Mungkin pasti ketika saya ngambil pendapat si A, ini si B ini nggak bakalan nerima nih. Makanya selesaikan di luar. Gitu. Tapi bagi saya adalah sebuah win-win solution itu sebuah kemustahilan. Kenapa? Ya sebuah kemustahilan. Why? Ketika
salah satu pihak yang bermasalah tidak menerima yang tadi ente katakan. Iya tuh. Ya, mungkin kan gini Pak, secara di depan dia menerima, cuma kan kita juga harus paham juga sebenarnya dia bener nggak nerimanya. Iya. Makanya kan nggak bisa dibereskan ketika berhadapan langsung dengan si A si B-nya. Makanya kita harus ada teknik pendekatan itu, persuasif itu di belakang. Jangan sampai ketika kita misalkan menerima pendapat A gitu kan, pendapat B-nya misalkan nggak diterima atau diabaikan, ya gimana caranya kita tetap meyakinkan dia. Jadi emang di proses organisasi itu pendekatan untuk meminimalisir sebuah masalah itu kan ada pendekatan persuasif dan pendekatan administratif berupa peringatan SP, Ya. mekanisme organisasi. Kalau mekanisme organisasi. Nah, pendekatan seperti itu. Nah, memang ketika konteksnya adalah organisasi kampus, orientasi organisasi kampus itu pembelajaran. Ya. Gitu. Jadi kita tidak bisa bukan tidak bisa ya. Jadi apa ya bahasanya, bukan tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa kan nggak dilakukan terus gitu. Tapi lebih kepada coba pendekatan persuasif, dimana yuk ngajak ngopi salah satunya. Rokok, kalau memang itu merokok ini kenapa, ada masalah apa dan lain sebagainya. Yang tadi ente di awal bilang bahwa harus banyak ngobrol. Harus banyak ngobrol. Pendekatan persuasif itu adalah yang seperti itu. Salah satu contohnya. Nah, sekarang kan bagi Soleh sendiri, yang paling penting yang dimiliki seorang, pertama mahasiswa sebagai akademisi dan mahasiswa sebagai aktivis, apa yang harus dimiliki? Ya, dipilih Dua-duanya. Ya harus dua-duanya lah. Iya, harus dua-duanya. Karena kan berbicara masalah mahasiswa itu kan memang kita harus mengamalkan yang tridharma perguruan tinggi kan, pendidikan, pengabdian dan penelitian. Iya. Jadi kalau misalkan berbicara mahasiswa itu memang sangat kompleks. Artinya Soleh ingin bilang bahwa mahasiswa harus mempunyai basic tadi pendidikan, penelitian dan pengabdian itu. Pengabdian itu artinya ini kemampuan yang tidak bisa lepas dari yang dikejar oleh mahasiswa karena di perguruan tinggi pun itu ya tridharma perguruan tinggi, dan itu bisa 3 poin tridharma perguruan tinggi itu apakah bisa didapatkan melalui jalur akademik saja? Kalau secara akademik kan sudah, cuma kan kita nggak, kalau memang dikatakan sebagai makhluk sosial ya, gitu kan. Jadi jangan hanya di akademik saja, secara di luar akademik pun harus. Kalau memang kita merasa sebagai mahasiswa, karena kan banyak yang mengatakan agen opceng kan, sebagai agen perubahan. Perubahan apa dulu gitu kan? Perubahan ke arah mana? Apakah perubahannya ke arah yang lebih baik atau cuma dua kan bilangnya, lebih baik atau tidak baik, lebih buruk kan, seperti itu. Wih, ini dalam loh ngobrol sama pemateri seminar. Kiris. Kalau di gedung-gedung kan nggak ngudut ya. Iya nggak ngudut. Enggak kan di luar ngudutnya. Kan ngudut. Ketika ngisi kan nggak ngudut, kalau di sini kan ngudut. Enjoy aja. Nah, artinya memang bahwa ketika kita ingin mengamalkan tridharma perguruan tinggi itu, kita harus tidak hanya jalur akademik tapi jalur organisasi pun bisa jalan. Kan oke lah, jalur pendidikan dan penelitian itu akademik, tapi pengabdian di akademik ada. Contohnya apa? KKN. Itu kan sebagai bentuk pengamalan di tridharma perguruan tinggi. Kalau menurut saya, barangkali salah dikoreksi aja. Tapi secara organisasi kan banyak, pendidikan di organisasi ada, penelitian di organisasi bahkan lebih banyak. Pengabdiannya apalagi. Nah, artinya titik pembeda antara pendidikan akademik dan pendidikan organisasi itu pembedanya apa? Garis pembedanya yang sangat kontras sekali gitu. Sama aja sih. Sama aja. Letak kesamaannya. Ya
sama-sama proses pembelajaran. Kalau berbicara tentang kampus, tapi kan kalau berbicara organisasi konteksnya di luar kampus itu bukan lagi pembelajaran. Itu udah lebih ke pengaplikasian apa yang udah kita dapatkan. Gitu. 10 menit maning. Cepet nomor kiri sih. Ngebet pirang batang sih gitu. Kacau ini 10 menit lagi lah, sabar lah. Santai. Jadi memang artinya memang tadi dalam ketika akademik dan organisasi itu beriringan, maka ya tadi yang saya bilang bahwa hard skill dan soft skill itu nanti juga akan sendiri akan terbentuk juga gitu loh, akan terbentuk juga. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih memprioritaskan soft skill gitu. Ya, Ketimbang hard. betul. Karena apa? Soft skill itu proses pembelajarannya tidak sebentar. Ya, Soft skill itu tidak sebentar, tidak 1 semester, 2 semester, tapi butuh bertahun-tahun. Ya. Karena orientasi yang dituju beda soft skill itu ketimbang hard skill. ya. Karena memang sangat penting soft skill itu. Iya. Gitu kan. Apalagi kan kalau misalkan udah beres secara akademik ya, itu kan sangat dibutuhkan sekali berbicara masalah soft skill. Kayak contohnya mungkin kayak teknik lobbying ya. Teknik lobbying itu kan kalau misalkan kita punya soft skill itu kan sangat luar biasa gitu kan. Mau lobby siapapun kan bisa. Dan itu di akademik jarang ditemukan secara akademik. Tapi kalau di organisasi kan banyak gitu kan. Banyak. Contohnya kayak misalkan mau ngedatangin pemateri yang mau ngedatangin kementerian misalkan, kan itu butuh teknik lobbying, tekniknya tingkat tinggi gitu kan. Gak bisa kayak ngelobi dosen kan. Pak saya izin gak masuk misalkan atau apa kan. Masih biasa itu kan. Dan teknik yang paling mujarab tuh apa coba? Apa? Orang dalam. Itu nomor satu, itu nomor satu. Itu nggak bisa dipungkiri loh. Iya, itu Kita nomor bisa satu. apa? Kan Cuma kalau sekarang kan nambah, zaman sekarang itu. Apa? Good looking. Nah, salah satunya kan itu. parah. Iya. Jadi ini menarik kalau bicara, nggak tahu ya, ente meyakini atau tidak, mempercaya atau tidak bahwa silaturahmi itu memperbanyak rezeki, memperpanjang umur dan lain sebagainya. Tapi pada poinnya adalah memperbanyak rezeki. Iya. Mempercaya hal itu atau tidak? Saya percayakan hal itu. Nah, bedanya dengan kekuatan orang dalam dan banyaknya silaturahmi, ada bedanya atau tidak? Karena pada prinsipnya silaturahmi itu kan menciptakan orang dalam. Oh, asik. Ya nggak sih? Ya nggak tahu. Contohnya gini, misalkan kita silaturahmi dengan Bupati Cirebon, gitu kan. Konteksnya kan silaturahmi. Tapi pada prinsipnya kita menciptakan orang dalam. Oke. Ketika misalkan silaturahmi udah dekat, udah enak kan, tinggal kontak Pak. Saya mau kerja di sini, minta arahannya, kan beres. Gitu. Tapi dasarnya adalah beda. Kalau yang tadi yang saya bilang silaturahmi menciptakan orang dalam, ini kita silaturahmi dulu. Ini bisa dilobi karena ada dasar, yaitu ada dasar kepercayaan. Ya. Apa yang dipercaya oleh, misalkan saya bupati, ente mengajukan apa, saya percaya sama ente punya apa? Artinya kemampuan. Ya. Tapi kan ada juga yang serta-merta good looking, karena good looking, oke, terima. Itu kan tadi nambah satu makanya. Iya. Ini kemana-mana guys. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa bapak. Tapi emang kekuatan orang dalam itu nggak sangat kuat. Sangat kuat sekali. Penekanan saya. Nggak bisa dipungkiri itu. Karena saya alamin gitu ya. Ente ngalamin. Ya kalau dalam tatanan kayak ngalaminnya kayak ngundang kan, kayak gitu kan, misalkan ngundang siapa kan. Kalau secara personal kan nggak bisa kuat, meskipun memang kita bawa background apa, misalnya bawa background Kopma, secara personal kan nggak bisa, tetap harus punya orang dalam. Gitu kan. Ngundang kementerian nggak punya orang dalam nggak bakal datang. Menterinya nggak bakal datang. Iya. Sabar. Tapi kalau punya orang dalam kan, Aman. ya administrasi ya jalan kan, tapi kan di belakang. Gitu. Belakang. Jadi ada yang nembak dari depan, ada yang nembak dari belakang. Iya. Justru yang lebih parah kan di belakang. Dari belakang. Di depan kan kelihatan, bisa minggir kan mau ditembak tuh. Oh ini dari depan mau nembak nih. Dan ini harus mempunyai kemampuan lobbying yang sangat asik,
Bahkan ketika teknik lobbying ini kan itu dilatih dalam proses keorganisasian. Iya. Itu juga mungkin ngalamin gitu. Gimana kita harus bersilat lidah dengan yang pandai bersilat lidah juga. Ya. Memang harus seperti itu. Teknik lobbying. Ya, makanya harus pinter-pinter lobby lah. Luar biasa. Karena emang kan di kampus jarang sih, mungkin nggak diajarkan sama sekali kayaknya. Iya, bisa jadi. Pun kalaupun diajarkan dengan Hanya sebatas teori. teori. Tapi kalau di organisasi praktek kan. praktek. Gitu kan, praktek secara langsung berhadapan dengan orang, melobi orang supaya dia mau gitu kan. Artinya ini karena 10 menit lagi itu terakhir nih deh. Kepemimpinan menurut Soleh itu seperti apa, Le? Kepemimpinan. Ilmu yang kayak gimana kepemimpinan, Le? Sebenarnya untuk berbicara kepemimpinan ya. Ntar dulu, ini sekalian closing statement dari Oke. Kepemimpinan itu seperti apa gitu kan ya. Memang kepemimpinan itu adalah ya memang dia yang harus bisa membawa perubahan terhadap organisasi yang dia pimpin. Oke. Dengan berbagai metode yang harus dia lakukan. Gitu kan. Itu simpel aja sih. Kirain kepemimpinan itu adalah seni untuk good looking. Pemimpin yang nguduknya kan lebih enak ya. Itu lebih asik. Iya, artinya memang tadi kepemimpinan adalah ilmu yang gimana cara kita bisa merubah suatu keadaan Ya. yang tadinya mungkin tidak baik menjadi baik, katakanlah seperti itu. Artinya dalam proses-proses perubahan itu juga kan kita membutuhkan memberikan pengaruh juga. Iya. Pengaruh juga terhadap lingkungan, entah orang-orangnya dan lain sebagainya. Iya. Luar biasa sekali Anda. Oke, itu guys obrolan. Ada closing terakhir dari saya boleh? Boleh, Mang. Oke. Boleh dong. Lanjut apa? Oke, saya minum kopinya kan mau habis. Habis kopinya. Iya. Ya. Saya pernah ngutip dari salah satu YouTubers juga dari Indonesia. Ini buat teman-teman semuanya, subscriber Teater Geni apa? UKM Teater Geni IAI Cirebon, gitu kan. Merendahlah serendah-rendahnya sampai orang lain tidak bisa merendahkanmu. Ngeri loh. Saya sampai wow, kaget. Oke, gitu guys, Teater Geni bincang-bincang pada sore hari ini dengan Pak Soleh, aktivis koperasi juga, aktif di berbagai organisasi juga di luar kampus maupun kampus gitu. Jadi memang asik lah kita tadi obrolannya agak sangat seru gitu. Sangat seru. Oke, gitu saja saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Salahuddin. Oke. Nikmati kopinya, nanti di luar ini kita ngobrol lebih jauh lebih Oke, lagi biar siap. penasaran aja gitu. Mau ngobrolin apa sih? Nah. part 2. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak Salahuddin udah mau hadir di tempat yang sangat sederhana ini gitu. Dan jamuan yang sangat sederhana ini mudah-mudahan betah dan tidak kapok. Oke, terima kasih juga atas jamuannya. Dan terakhir jangan lupa subscribe channel YouTube Teater Geni, subscribe juga channel YouTube Kopma ya. Kopma IAIN Cirebon. IAIN Cirebon. Nama channelnya Kopma SNJ Cirebon. SNJ Cirebon, nanti linknya ada di bawah. Kita ingin kolaborasi karena sekarang itu adalah era kolaborasi bukan era persaingan. Saya pribadi tidak begitu tertarik untuk persaingan, capek. Persaingan itu capek. Mendingan kolaborasi, damai, ngudur, ngopi, ngekek, damai, indah gitu loh. Kayak gitu aja. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni.